pengawas. Lupakan, aku ingin melanjutkan tantanganku. Mahal banget jika membutuhkan 5 batu spiritual. Itu tunggu karena darah makhluk spiritual itu sangat berharga. Aku bisa memenangkan darah dari menyimpan 20 tetes dan menjual sisanya padamu, bukan? Jika aku menantang monstermu 100 kali, sehari aku akan mendapatkan batu spiritual 400 dan dalam sebulan aku akan melipatkan nakannya menjadi 10.000. Lalu yang lain pun kaget. Apa kau mencoba untuk menghancurkan Aulabis kami? Dia pasti dikirim oleh Aulabis lain untuk menghancurkan kami. Kenapa kalian melakukan itu? Apakah begitu membenci kami? Lalu tiba-tiba saja orang berkata, baiklah, aku bisa memberimu 20 tetes darah bis. Hah, benarkah? Aku baru saja menangkap seekor bis namun sulit untuk menjinakkannya. Jika kau berhasil membuat bis itu mengikuti perintah, maka 20 tetes bis itu harganya kecil. Aku bisa memberimu 30. Bagaimana? Namun jika kau gagal, lupakan darahnya dan kembalikan darah yang tadi kuberikan padamu. Bagaimana? Apa kau menerimanya? Jika kau tidak menerimanya, kau otomatis kehilangan kesempatan dan kau tidak boleh menyebutkan tantangan itu lagi. Benarkah? 30 tetes? Namun di sana dia malah terkejut. Apa? Kau mau menerimanya begitu saja? Orang-orang ini benar-benar bermental baja, ucap si pengawas. Tentu saja jika aku berhasil mendapatkannya, aku akan mendapatkan 40 batu spiritual. Dan kenapa aku menolak tawaran itu? Baiklah, kalau begitu apakah kau tahu level bisnya berada di level berapa? Aku tidak tahu dan aku tidak peduli, ucap Zhang Xuan. Tapi Tuan, ini terlalu berbahaya. Sudahlah, aku sudah memutuskannya. Tapi sebelum itu, ucap Zhang Xuan, bolehkah aku membaca beberapa buku? Ya, buku. Hah? Yang ada di perpustakaan, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, apa kau tidak takut? Tuan Zhang menantang 10 bis dan menarik banyak perhatian. Aku khawatir kompetisi penjinakan bis ini tidak ada artinya, ucap seseorang di sana. Bahkan jika seorang menjadi juara dalam kompetisi, mereka tidak akan diakui sebagai bis pelatih terbaik jika mereka dapat menyelesaikan 10 tantangan bis itu. Baiklah, beritahu semua orang-orang yang melewati tantangan 10 kandang bis menjadi juara, dan juga cari tahu di cabang mana Tuan Zhang berasal. Jika tidak ada yang lolos, maka dia akan menjadi juara. Sementara itu di perpustakaan, Zhang Xuan melihat-lihat buku seperti biasa. Dengan kemampuannya yang sudah meningkat, Zhang Xuan melihat-lihat buku dan menyentuh buku. Tidak tampak seperti buku kuno. Aku akan membaca perpustakaan Everlipet di sini. Lalu tiba-tiba saja kekurangan muncul. Beberapa buku yang dimiliki Aulabis ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh pegunungan Xuanluo. Namun mereka yang menguasai bahasa ini dalam pengasingan atau sengaja menyimpan untuk mereka sendiri. Mereka jarang memiliki murid dan kebanyakan dari mereka adalah pelatih bis tingkat tinggi. Aku tidak menyangka menemukan barang kuno di sini. Banyak sekali kata buku di sini yang salah, ucap Zhang Xuan. Di sana terlihat sebuah mata atau 2 bola mata. Bahasa macam apa yang sangat kuat ini? Namun tiba-tiba saja ketika Zhang Xuan membaca buku itu, rupanya Zhang Xuan tidak kuat dengan ketahanan mentalnya. Aku hanya mengucapkan satu kata, namun hampir seluruh ki di tubuhku terkuras. Dan menurutku tidak mungkin mengeluarkan suara tanpa ki murni Heavenly Pet meskipun aku mengucapkannya dengan cara yang benar. Aku tidak di suku kata ini tidak dicatat. Aku harus mencari buku yang serupa di Aulabis lain jika aku ingin tahu. Aku akan mencobanya nanti. Nanti aku akan mencoba membodohi bis dengan suku kata ini. Jika berhasil, segalanya akan menjadi sederhana. Tidak harus menggunakan metode lain. Jika bis itu mendengarkanku, aku akan mendapatkan 20 tetes bis dengan gratis. Akhirnya Zhang Xuan sudah keluar dari perpustakaan. Apakah sudah selesai membacanya? Ya, aku sudah selesai. Let's go, ucap Zhang Xuan. Jadi bagaimana? Itu adalah Aulabis naiknya. Seluruh Aulabis menderita kerugian besar saat menangkapnya meskipun tidak murni. Ia memiliki garis keturunan naga dan terlalu memberontak untuk dijinakkan. Bis naiknya, apakah itu tahap setengah langkah Sain? Ya, kurang lebih begitu. Bahkan sulit mendekatinya. Kau bisa melihatnya terlebih dahulu jika mampu. Kau bisa mencoba untuk menjinakkannya. Namun jika tidak, kau boleh menyerah demi hidupmu. Oke. Aku akan melihatnya lebih dulu, ucap Zhang Xuan. Di sana terlihat di kandang Nightmare Beast. Seperti gabungan antara singa dan naga ya. Itu adalah Nightmare Beast, ucap si pengawas. Apa dia terluka? Ya, tapi tidak ada yang melukainya. Dia gagal berubah menjadi beast spiritual dan melukai dirinya sendiri. Dia gagal berevolusi, ucap si pengawas. Jika beast Nightmare mencoba berubah menjadi beast spiritual, dia seharusnya tahu bagaimana melakukannya, bukan?
Metode itu harusnya ditinggalkan oleh makhluk spiritual kuno. Namun jika bis menemukan seorang yang berbicara dalam bahasa bis purba, dia akan kagum maka akan mudah menjinakkannya. Namun tiba-tiba saja sang suami mengeluarkan suara aneh, cok. Bis itu mendengar suara itu, namun dia tidak peduli. Yang lain kaget, apakah dia baru saja mempelajarinya di perpustakaan kita? Dia bahkan mengeluarkan suara bis. Ini tidak bekerja, ucap sang suan. Aku menemukan total 8 suku kata. Pengucapan karakternya dicatat, tetapi makanan tidak enak. Bahkan perpustakaan pun tidak tahu apa maksudnya. Lalu, wah, sang suan mengeluarkan suara aneh lagi. Bis itu tetap tidak peduli. Apakah ini tidak berhasil? Sulit mengatakannya. Bis naiknya itu masih tidak peduli. Dia terbaring di sana dan tidak mau menjawab. Setidaknya dia bergerak sedikit tadi. Jangan bilang suku kata ini mengantar suatu lagu tidur, ucap sang suan. Aku harus mencoba di kesempatan berikutnya. Mereka kalau itu squeak, apa-apaan itu? Ya, sang suan mencoba bermacam-macam kata squeak, hiha, hihu. Tiba-tiba saja bis itu langsung bangun, tersentak bangun. Bis itu tiba-tiba saja marah dan memukul kandangnya. Oh tidak, ucap pengawas. Kupikir dia terluka parah dan tidak bisa bergerak, tetapi sudah sembuh dalam beberapa hari terakhir. Sekarang dia bisa bangun dan sangat agresif. Bis itu berada tahap setengah langkah sein. Dia akan marah dan ini sangat berbahaya bagi kita. Aktifkan formasi perangkap. Lalu formasi perangkap pun diaktifkan. Bis itu benar-benar marah ketika formasi perangkap diaktifkan. Formasi perangkap itu menekan bis itu dengan kekuatan gravitasinya. Namun di sana Zhang Shan melanjutkan berbicara dengan bis itu. Mau dia menjadi marah ketika kau membantahnya. Apa kau tidak menyadarinya? Ucap pengawas itu. Berhenti melakukannya Tuan Zhang. Namun tiba-tiba saja dari marah, tiba-tiba saja bis itu malah menjadi seperti ekor anak anjing yang menurut si pengawas malah kaget. Dia menjinakkan bis itu dengan beberapa kata dan menekan garis keturunan. Mungkinkah itu suara naga? Suara naga adalah bahasa yang hanya bisa digunakan oleh para keturunan naga. Bila bis itu mempunyai garis keturunan naga tetapi belum menjadi naga sesungguhan, garis keturunannya akan tertekan dan mendengar suara naga kemudian akan dijinakkan secara langsung. Bis Nightmare merupakan bis yang sangat agresif, tapi Tuan Zhang memakan sesuatu dan sebelumnya sekarang tergeletak di tanah dengan lemah lembut seperti anak anjing begitu saja. Kalau bukan karena suara naga yang legendaris, aku tidak tahu bagaimana Tuan Zhang melakukannya. Tapi menurutku bahasa ini sudah lama hilang dan seiring punahnya klan naga. Tapi bagaimana Tuan Zhang mengetahuinya? Ucap si pengawas itu sambil bingung. Suara harus melewati seluruhnya meridian tubuh beresonansi dengan semua titik akupuntur. Bahkan seorang mengembangkan teknik supreme dan sesuatu seperti itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah. Apakah dia seorang inkarnasi naga? Sang Suan, siapakah dia sebenarnya? Dikatakan bahwa anggota klan naga melakukan perjalanan melintasi alam semesta, mengubah wujud mereka sesuka hati mereka, berubah menjadi bis, manusia, spirit monster, dan yang lain-lainnya. Dia menjadi serigala yang ingin hewan peliharaan yang lemah lembut, mengelilingi mereka. Bis berkepala harimau juga tergeletak begitu saja. Apakah dia naga atau bukan? Aku tidak berani mengatakannya. Jika tidak dan salah, aku akan mati jika aku salah mengucapkan sesuatu. Rupanya di sini si pengawas menyangka Sang Suan adalah keturunan naga. Kau mau menyerahkan dirimu, baiklah padaku. Ucap Sang Suan. Rupanya naga itu atau bis itu ingin membuat kontak dengan Sang Suan. Ini sangat mudah. Kalau begitu, ayo kita tanda tangani kontrak. Baiklah kalau begitu, Tuan Sing, ini telah dijinakkan 20 tetes darah spiritual bis itu akan menjadi milik, bukan? Aku minta untuk menjinakkan bis Nightmare untuk Allah bis, menjadikannya hewan, bukan menjadikannya hewan peliharaanmu, ucap si pengawas. Kenapa kau malah melakukan itu? Tuan Zhang, kau telah menjinakkan bis itu dan menjadikan hewan ini hewan peliharaanmu. Apakah tidak pantas jika aku minta darah bis spiritual pada kami? Kau benar-benar tidak tahu malu, bukan, jika melakukan itu? Bukankah aku menjinakkan bis Nightmare ini? Ya, iya sih, tapi bukankah Anda mengatakan bahwa selama aku menjinakkannya, Anda akan memberikan kompensasi bagiku? Aku tidak menyangka dia akan menjinakkan sepenuhnya. Aku pikir dia bukan masalah besar karena dia baru saja mencapai puncak Grandmaster. Dia bahkan tidak menyerah kepada kita. Bagaimana kita bisa menyerah pada orang lemah seperti ini? Ucap si pengawas. Ayolah, cepat. Berikan sisanya padaku, penuhi janjimu. Lupakan tantangannya, ini adalah
30 tetes darah bis spiritualmu, kami tidak bisa melakukan itu. Akhirnya dia pun diberikan 30 tetes darah bis spiritual. Inilah alasan kenapa aku datang ke aula bis, sekarang aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Ucap Sang Xuan. Mereka tidak lagi hanya mengketugai, tetaplah di aula bis dan serahkan dirimu pada mereka. Ucap Sang Xuan. Selama kau setuju, aku akan menyembuhkan penyakitmu, bahkan menjadikanmu makhluk spiritual. Ucap Sang Xuan. Apa? Kau tidak akan memeras kami? Kami baru saja meminta bis Nightmare itu untuk menyerahkan diri pada kami. Memeras? Apa maksudmu? Menurutmu aku ini siapa? Aku hanya setuju untuk menjinakkannya. Aku tidak ingin melihara binatang seperti ini. Ucap Sang Xuan. Namun di sana para pengawas malah kagum dengan kebaikan hati Sang Xuan. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Kau adalah kebanggaan bagi kami. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang seperti ini lagi. Ngomong-ngomong, aku sudah meminta bis Nightmare itu untuk menyerahkan diri pada kalian. Bisakah kalian memberiku beberapa hadiah terima kasih? Anda dapat memberiku beberapa gerobak batu spiritual yang tidak terpakai atau rupiah untuk meningkatkan ki herbal dan lain-lain. Namun di sana, kekaguman para pengawas itu langsung berbalik begitu lagi. Matre anjing, kata pengawas itu, kau pasti bercanda. Dia sungguh merampok kita lagi. Apakah kau menginginkan hal yang lain? Apakah kau ingin dimandikan juga? Ucap pengawas itu dengan sarkas. Sang Xuan pun diberi tempat istirahat. Apakah Anda memiliki teknik kultivasi untuk orang-orang berada di tahap setengah langkah? Tidak ada batasan level. Yang lebih baik itu akan mudah kami dapat menyiapkan untukmu, tetapi mungkin memerlukan waktu 3 hari. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Keesokan harinya di aula racun kerajaan Xuanyuan. Kita sudah sampai. Ini seseorang berkata seperti itu. Lalu orang lain berkata, siapa kalian? Beraninya kalian datang ke aula racun? Lalu seorang berkata, aku Weiyu, pelatih bis datang. 3 dari aula bis kami di sini untuk bertemu dengan teman. Apakah maksudnya teman? Bolehkah aku tahu siapa orang yang Anda cari? Ucap si penjaga. Kami sedang mencari gurumu. Apakah dia di sini? Tolong minta dia datang menemui kami. Ucap seseorang di sana. Rupanya orang itu adalah si Akyang. Gurumu? Apa maksudmu? Kamu ingin menemui gurumu? Kau ingin bertemu dengan tuanku, pemimpin aula racun? Di sana orang yang mengantar Akyang malah kaget. Pemimpin aula racun, aku tidak tahu tentang hal ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan diperlihatkan beberapa hari sebelumnya nanti tentang apa yang terjadi. Namun di sana si Akyang terus melanjutkan. Aku ingin bertemu dengan gurumu. Apakah dia bisa bertemu denganku dan menemuiku secara langsung ke sini? Bolehkah aku tahu? Ucap si penjaga. Alasan Anda ingin bertemu dengan tuanku? Aku sudah lama ingin melihat Master. Aku telah melihat banyak orang berkuasa. Tunduk pada Master, aku akan melakukannya juga, kata si Akyang. Katakan saja padanya bahwa Sang Kyang seniornya ada di sini dan minta dia keluar dan menyambut kami. Di sana, si pengawas bilang, apa senior? Apa yang sedang terjadi di sini? Akhirnya kita diperlihatkan malam sebelumnya. Gurumu adalah junior, Masterku dia adalah juniormu juga. Tuan Sang, tolong bantu aku menemukannya. Ada yang harus kulakukan dan ada juga yang harus kuurus akhir-akhir ini. Jadi aku tidak bisa datang sendiri. Aku adalah pelayan Master. Aku tidak bisa memperlakukan Master sebagai temanku, tapi aku bisa memperlakukan Tuan Muda sebagai temanku. Karena gurumu adalah junior, maka Tuan Muda adalah juniorku juga, bukan? Ya, sebagai juniorku dia harus memenuhi peraturanku. Karena itu aku seniornya. Jika aku datang kepadanya, dia akan menerimaku dengan baik dan memberikanmu pesta. Ya, kurang lebih begitu. Bawa saja ini sebagai tanda bahwa aku yang menyerimu, ucap Sang Xuan. Dengan karakter Akyang, dia mungkin dalam bahaya. Setidaknya aku akan memberi Heavenly Pad ini dan menghilangkan semua racun di tingkat 3. Akhirnya itulah yang terjadi. Si Akyang dari si pengawas bis yang sebelumnya mengawasi Sang Xuan disuruh oleh Sang Xuan pergi ke aula racun yang ada di kerajaan Xuanyuan. Dasar bodoh, ucap penjaga yang lain. Beraninya kau berbicara seperti itu, pergilah ke neraka. Namun di sana si Akyang masih songong. Panggil dia keluar sekarang, jangan ganggu aku. Jika aku kesal, aku akan biarkan bocahku itu menendang pantatmu. Hahaha. Di sana si pengawas malah kaget. Bocahku, apa yang dia lakukan? Apa yang salah dengan orang-orang ini? Apa yang sedang terjadi? Seseorang berkata seperti itu dari belakang. Tuan Wushu, Anda datang tepat waktu. Aku tidak tahu siapa orang ini, tapi dia bilang dia adalah senior Tuan Gu. Senior Tuan Gu tidak pernah menyebut sebelumnya tentang senior Gu. Ini adalah si Wushi. Aku Wushi, murid Tuan Gu. Bolehkah aku mengetahui nama Anda, Tuan? Dari mana asalmu? Tolong beritahu aku agar aku bisa melapor ke Tuan Gu.
Lalu, namaku adalah Kiang, aku senior gurumu. Karena aku adalah murid gurumu, maka aku juga seniormu. Sebagai murid langsung, Tuan Gu dianggap sebagai tetua Dewa Aura Racun. Sebaiknya aku memastikannya sekarang. Tuan, karena Anda bilang Anda adalah senior Tuan Gu, apakah Anda punya sesuatu untuk membuktikannya? Lalu, Kiang melemparkan sesuatu. Itu adalah token yang diberikan Sang Swan sebelumnya. Ini adalah tanda Tuan Gu. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Gu hanya punya satu token ini, tapi pria ini membawanya. Apakah dia benar-benar senior Tuan Gu? Lalu si musuh langsung berkata, "Tuhan, tunggu sebentar Tuan, aku akan beritahu Tuan Gu sekarang." Baiklah, silakan beritahu. Dan akhirnya kita pun dibawa ke Aula Racun. Di sana ada si Gumu. Tuan, itu biji teratai merah. Setelah meminumnya, Anda dapat mencapai tahap sains setengah langkah. Rupanya si Gumu sedang berbicara pada seseorang. Kau datang ke sini? Ya, aku dengar ini baik untuk kesehatan Anda. Kelihatannya dua orang itu adalah dua orang yang penting yang sedang berdiskusi dengan si Gumu.